GrabHub, saham Amerika delivery makanan, update Juli 2020. GrabHub yang terdaftar di New York Stock Exchange dengan kode saham Grab merupakan salah satu saham pada bidang delivery makanan yang ada di Amerika Serikat. Saat ini GrabHub sedang mengalami pergerakan roller coaster di mana saham yang sebelumnya mencapai $150 per sahamnya turun menjadi sebesar $30 pada awal tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh tingginya kompetisi pada bidang yang sama, pengeluaran yang membengkak, dan pandemi coronavirus yang saat ini sedang terjadi. Di sisi lain, GrabHub mendapatkan dorongan pada valuasi harga sahamnya pada akhir bulan Juni karena merger antara GrabHub dan Just Eat Takeaway, perusahaan yang bergelut di bidang yang sama di Eropa. One Click Trade ingin Anda ambil profit dari situasi ini melalui info yang kita bahas saat ini. Untuk Anda bisa trading dan investasi detail step by step-nya saham Amerika ini hingga sukses, langsung cek di website www.oneclick.trade. Mungkin bagi banyak investor, langkah merger ini bisa jadi kesempatan untuk menjual saham GrabHub yang mereka miliki. Walaupun begitu, saat ini harga saham GrabHub tidak jauh berbeda di bawah dengan harga saham Just Eat Takeaway. Saham GrabHub sendiri juga akan dirubah menjadi saham Just Eat Takeaway pada kuartal awal tahun 2021. Jadi, apakah saham GrabHub masih memiliki potensi bagi investor baru? Apakah GrabHub bermain arbitrase? Perlu diketahui sebelumnya, arbitrase atau arbitrage trading merupakan strategi pada dunia investasi baik saham, forex, dan lainnya, di mana trader berusaha mendapatkan keuntungan atas satu instrumen di dua pasar yang berbeda. Dalam kasus ini, GrabHub setuju untuk menukarkan sahamnya menjadi saham Just Eat Takeaway dengan rasio 1:0,671. Hal ini membuat saham GrabHub memiliki perkiraan nilai valuasi sebesar $75,15 untuk setiap sahamnya pada tanggal 10 Juni. Walaupun begitu, saham yang dimiliki oleh Just Eat Takeaway mengalami penurunan setelah pengumuman tersebut dikeluarkan. Kemungkinan besar dikarenakan banyaknya investor yang berspekulasi bahwa GrabHub mematok harga yang terlalu tinggi. Hal ini menyebabkan harga konversi saham dari GrabHub menjadi saham Just Eat Takeaway berada pada harga $70,18 per tanggal 1 Juli. Melihat pergerakan ini dapat disimpulkan bahwa saham kedua perusahaan ini tidaklah cocok untuk digunakan sebagai instrumen dalam strategi arbitrase. Hal ini dapat disimpulkan dari pergerakan saham GrabHub yang mengikuti pergerakan saham Just Eat Takeaway. Dengan begitu, pertanyaan sebenarnya adalah, apakah saham Just Eat Takeaway layak untuk dibeli? Apakah merger ini akan membentuk perusahaan yang lebih besar daripada GrabHub? Jika dilihat data yang ada, GrabHub telah melayani 180 juta macam pesanan untuk 23 juta pelanggan tahun lalu. Sedangkan Just Eat Takeaway telah melayani 413 juta macam pesanan untuk 48 juta pelanggan pada tahun yang sama. GrabHub mempunyai markas besar di Amerika Serikat dengan jumlah pelanggan utama pada tempat yang sama. Di sisi lain, Just Eat Takeaway mempunyai fokus pelayanan di negara-negara Eropa dan Kanada. Jika merger ini terjadi, maka perusahaan hasil merger ini akan menjadi perusahaan terbesar pada bidang delivery makanan di luar negara China. Just Eat Takeaway mengatakan bahwa merger kedua perusahaan ini merupakan langkah besar di mana hasilnya akan menciptakan perusahaan yang lebih menguntungkan dari sebelumnya, dengan cara meningkatkan produktivitas, menghapuskan kelebihan, dan juga menciptakan harga yang kompetitif. Selain itu, merger ini juga menghapuskan ketergantungan dari GrabHub pada pasar di Amerika Serikat dan menghindarkannya dari investigasi antitrust jika melakukan merger dengan Uber, sebuah langkah yang telah dipertimbangkan dengan serius sebelum melakukan merger dengan Just Eat Takeaway. Apakah Just Eat Takeaway kemudian menjadi pilihan untuk investasi jangka panjang? Hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut adalah kemampuan perusahaan ini untuk mendapatkan profit ke depannya. Saat ini, GrabHub telah mengalami kesusahan untuk mendapatkan keuntungan yang stabil dengan sistemnya yang berdasarkan harga mahal sedangkan gaji yang rendah. Juga, keadaan pasar saat ini yang tidak menentu membuat ketidakpastian mengenai kelanjutan performa GrabHub. Hal yang jelas adalah bahwa saham GrabHub tidaklah cocok untuk digunakan dalam strategi arbitrasi, dan jika Anda ingin menanamkan investasi Anda pada perusahaan Just Eat Takeaway, disarankan untuk menunggu tahun depan untuk melihat apakah perusahaan ini layak untuk investasi Anda.